Wejangan welas asih, Bapak Guru Agung, Buddha hidup. Tao sangat baik, hanya orang tidak baik-baik membina Tao. Tao dan wadah kalangan Tao itu berbeda. Wadah kalangan Tao mungkin saja bisa ada beberapa orang karena berbagai hal terjadi kekurangan, seperti bisa terjadi perselisihan dan ketidaksempurnaan. Tapi Tao tidak demikian, karena Tao pada dasarnya tidak berbentuk dan tidak berwujud. Dari mana bisa terjadi perselisihan? Bagaimana bisa mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti membanding-bandingkan? Para murid, jika benar-benar mau membina diri, maka harus meningkatkan sudut pandangan hati diri sendiri, mengenali secara jelas dan benar, membina hakikat kebenaran sejati. Mengapa bisa terikat atau melekat akan hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati di wadah kalangan Tao? Jika memang ada hal yang tidak sesuai keinginan hati, maka itu merupakan orang yang tidak baik-baik membina diri. Para murid, di saat kamu berjumpa dengan masalah, maka harus menggunakan kearifan dan logika untuk tindakan bijak. Jangan pernah sekalipun membangkitkan hati yang penuh kemarahan atau hati amarah. Kalau tidak, orang bisa menghancurkan pembinaan yang kamu bina sebelumnya. Api kemarahan atau kebodohan batin membakar hutan kebajikan yang selama ini kamu pupuk. Para murid bisa memohon Tao itu sebenarnya tidak mudah. Leluhur juga sedang menunggu untuk mendapatkan pancaran berkah dari pembinaan kamu. Kamu harus berpikir bahwa kamu sendirian yang membina Tao. Para tingkatan leluhur menunggu kamu menjalankan jasa pahala, mendapatkan pancaran berkah dari pembinaan kamu. Maka kamu harus memiliki hati yang ulet dan pantang menyerah. Harus bisa bertindak bijak. Apakah para murid sudah mengerti? Membina Tao tidak melihat orang lain membina, tapi membina dengan menjalankan hakikat kebenaran sejati. Kita tidak menuntut ada jasa pahala, tapi menuntut tiada dosa kesalahan. Berbuat jasa pahala bukan untuk dipamer, dilihat orang. Juga tidak perlu dihitung sudah seberapa banyak berbuat jasa pahala. Apakah kamu memang dengan kesungguhan hati menjalankan jasa pahala dan kebaikan? Biar langit yang menentukan
Para murid hanya perlu menjaga hati tanpa pamrih, tindakan yang tanpa harap balasan, menetapkan tujuan, mengenali secara jelas dan benar, membina hakikat kebenaran sejati sudah cukup. Pembina tahu zaman sekarang sangat mudah memiliki kepercayaan diri yang tidak mencukupi, karena hanya melihat penampilan orang lain membina diri. Apalagi jika menjumpai situasi sulit, langsung tidak membina diri lagi. Apalagi menemui situasi yang tidak sesuai keinginan hati, maka mengatakan tidak mau melaksanakan tahu lagi. Murid, jika mau menunggu semua situasi sudah menjadi baik dan lancar sesuai keinginan hati, barulah mau membina dan melaksanakan tahu. Jadi, kamu sedang membina tahu jenis apa? Mau melaksanakan tahu jenis apa? Membina tahu harus mengenali jelas hakikat kebenaran sejati, bukan terikat bentuk dan wujud. Membina tahu jangan terikat pada wadah kalangan tahu. Lihat bagaimana para suci, para Buddha zaman dulu. Apakah mereka dulu ada wadah kalangan tahu baru bisa mencapai Buddha? Membina tahu, membina dalam rohani atau hati dengan hakikat kebenaran sejati, bukan terikat dengan yang berbentuk dan berwujud. Wadah kalangan tahu atau Fothang berwujud tapi tidak abadi. Tahu tidak berwujud tapi abadi. Murid berkata, "Guru, saya hanya mau aman selamat saja." Numpang tanya, "Kamu sekarang merasa aman selamat tidak?" Langit setiap saat dengan diam-diam selalu membantu atau menolong kita. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa melupakan bantuan langit terhadap kita di saat dilanda kesulitan? Semua orang tahu bahwa segala yang di dunia manusia hanyalah sementara, hanyalah satu-satunya yang sejati duduk di sini. Maka harus meminjam yang palsu, membina yang sejati. Membina tahu harus mengenali jelas hakikat kebenaran sejati. Demikianlah wejangan welas asih Guru Agung Buddha hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih.